Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan. Dan menjelaskan tentang konsep kalimat efektif. Yang pertama, efektif adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud tulisan atau tulisan yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek, predikat, dan lengkapnya terdiri atas objek pelengkap keterangan. Tujuannya yaitu untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan. Yang kedua, subjek adalah kalimat yang menunjukkan pelaku yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Contohnya, ayahku sedang menulis. Nah, itu subjek. Ayahku, itu kata ayahku adalah subjeknya. Objek ada yang ketiga adalah objek. Objek adalah objek adalah bagian kalimat yang melengkapi. Contohnya, Ketua MPR membacakan Pancasila. Nah, kata membacakan kata Pancasila adalah objeknya. Keterangan adalah yang keempat adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat. Contohnya, Rini pada saat itu sedang belajar. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata, diksi yang tepat dalam kalimat. Baik, untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, kesepakatan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Nah, jadi kalimat itu ada struktur dan penggunaannya. Yang kedua, kelimatan kata. Jadi kalimat efektif itu harus rimah katanya. Syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Jadi kalimat efektif itu harus ringkas dan tidak boleh bertele-tele. Yang ketiga, kesejajaran bentuk. Pada intinya dalam kesejajaran bentuk itu tersebut adalah kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel, harus paralel dan konsisten. Jadi tidak boleh simpang siur, harus konsisten. Yang keempat, ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan dalam kalimat. Tidak seharusnya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberikan efek ketegasan. Berarti ketegasan itu boleh di awal, boleh di akhir, tergantung kita yang mengonsep bagaimana. Yang kelima, keegoisan kalimat. Keegoisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Jadi keegoisan kalimat itu sangatlah penting. Syarat-syarat kalimat efektif terdiri dari 5. Yang pertama, tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan kedua subjek yang sama. Dan yang kedua, nomor 2, predikat tidak didahului kata yang. Maksud yang di sini yaitu kita harus langsung menggabungkan predikat setelah subjek. Dan yang ketiga, paralel. Jadi selanjutnya dari kalimat efektif adalah keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan wujud atau kelas kata. Jadi jika wujud pertama kata benda, maka wujud kedua mesti kata benda juga. Yang keempat, kelogisan. Kalimat efektif adalah kalimat yang logis. Jadi kita harus membuat suatu kalimat yang bisa diterima oleh akal. Ya. Mungkin yang kelima yaitu ketepatan. Arti dari ketepatan sendiri yaitu dalam pemilihan kata harus
mengaruhi efektivitas dari suatu kalimat tersebut. Jadi kita harus memilih kata yang tepat untuk kalimat tersebut. Terima kasih. Selanjutnya adalah contoh kalimat efektif. Contoh yang pertama adalah Reza belajar untuk ujian. Ini termasuk kalimat efektif. Yang tidak efektif adalah Reza belajar demi untuk ujian. Contoh yang kedua, upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswa. Itu kalimat efektif. Yang tidak efektif, upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswa. Contoh yang ketiga adalah semut adalah serangga berkaki 6. Termasuk kalimat efektif. Dan yang tidak efektif adalah semut adalah merupakan serangga berkaki 6. Contoh yang keempat yaitu saat itu malam penuh bintang. Termasuk kalimat efektif. Dan yang tidak efektif adalah saat itu malam yang penuh bintang. Contoh yang kelima, kami membedah buku itu. Itu termasuk kalimat efektif. Yang tidak efektif adalah kami membedah tentang buku itu. Contoh yang keenam, semua itu akan diperlebar. Termasuk kalimat efektif. Dan yang tidak efektif adalah semua itu akan diperlebarkan.